Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman milenial. Baik, perkenalkan nama saya Indrawan, mahasiswa tingkat 3 Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, kelas 3E, NIM 0513191883. Baik teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai manajemen agribisnis usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik teman-teman, jadi ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai pengertian dan ciri-ciri UMKM. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui, UMKM ini singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah. Selanjutnya pembahasan kedua itu pengembangan UMKM di Indonesia. Yang ketiga itu kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat itu masalah-masalah yang dihadapi UMKM. Baik teman-teman, kita langsung ke pembahasan pertama, itu pengertian dan ciri-ciri UMKM. Jadi usaha mikro, kecil, menengah adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga maupun badan usaha kecil. Penggolongannya berdasarkan besaran omset per tahun ya teman-teman, jumlah kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Jadi tidak semua usaha bisa dikategorikan sebagai UMKM ya teman-teman. Beberapa usaha digolongkan sebagai usaha besar sebab jumlah kekayaan besar atau omset per tahunnya lebih besar dari usaha mereka. Baik, selanjutnya itu teman-teman, usaha mikro. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Baik teman-teman, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan kedua, itu pengembangan UMKM di Indonesia. Nah teman-teman, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia itu upayanya masih dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan, pendampingan, bantuan, perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM. Baik, pembahasan selanjutnya itu yang ketiga, kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi teman-teman, ada 5 kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha kecil dan menengah ini. Yang pertama itu Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua program PEN, yang ketiga kredit usaha rakyat, yang keempat itu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan yang terakhir itu perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN. Baik, selanjutnya pembahasan yang keempat atau yang terakhir, masalah-masalah yang dihadapi UMKM. Jadi teman-teman, ada 5 masalah yang biasanya dihadapi oleh UMKM. Yang pertama itu minimnya modal usaha. Jadi modal usaha dari UMKM ini sangat minim. Yang kedua itu kesulitan dalam hal perizinan. Yang ketiga kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital. Yang keempat itu pembukuan masih manual. Yang kelima itu kurang kesadaran membayar pajak. Nah teman-teman, poin yang kelima ini kurangnya kesadaran kita untuk membayar pajak sehingga menjadi masalah untuk UMKM ini sendiri teman-teman. Nah teman-teman, itulah dia tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman dapat pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih.